Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fasilitator yang saya hormati, teman-teman TVP yang saya hormati dan saya banggakan pada kesempatan ini kami dari kedua Maaf Pak, audionya menyajikan praktik coaching model Tirta pada kasus 1, di mana pada kasus 1 ini disebutkan ada seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. mikrofonnya belum dimatikan Pak Dia Suyatno. selalu memiliki alasan yang bermacam-macam. Dia lebih memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya. Hasil yang dikumpulkannya pun selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Baik pada kasus ini, yang akan berperan sebagai coach adalah Ibu Lita Umasugi, dan bertindak sebagai coach adalah Ibu Fadila Salama, dan saya sendiri bertindak sebagai pengamat. Baik, kepada pemeran coach dan coach saya persilakan. Assalamualaikum Dila, apa kabar Dila hari ini? Maaf Bu Dila, mikrofonnya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, saya sehat. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah Ibu sehat. Terima kasih, kamu telah bersemangat sekali pagi ini. Ibu senang sekali melihatnya. Terima kasih Bu. Bu juga terlihat bersemangat pagi ini. Oh ya Dila, kalau Ibu perhatikan, setiap diberi tugas untuk bekerja sama atau berkelompok, sepertinya Dila tidak mau bersama-sama dengan teman untuk bekerja kelompok. Boleh Ibu tahu alasan mengapa Dila tidak mau bekerja sama dengan teman-teman? Iya Bu, saya memang tidak suka bekerja sama dengan teman-teman dalam kelompok. Teman-teman suka usil, tidak mendengarkan pendapat teman. Ada yang sudah janjian kerja kelompok, tidak datang. Sudah begitu Bu, teman-teman tidak tahu mau mengerjakan apa di kelompok. Jadi saya lebih nyaman bekerja sendiri. Lagi pula kalau saya kerja sendiri nilai saya bagus-bagus loh Bu. Oh gitu ya nak. Sekarang fokus tujuan dari pertemuan kita ini adalah Dila dan Ibu akan berdiskusi tentang manfaat bekerja sama atau manfaat bekerja dalam kelompok. Oh iya, baik Bu. Bisakah Ibu mendengar pendapat Dila, apa kita manusia bisa hidup tanpa bantuan dan dukungan dari orang lain? Tidak Bu, tentu kita membutuhkan bantuan dan dukungan orang lain. Coba sebutkan contoh yang paling sederhana bahwa kamu memang membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya, saya membutuhkan ibu untuk membuatkan saya makanan, abang yang selalu mengantarkan saya ke sekolah, dan Ros yang selalu membantu saya membersihkan kelas dan menyapu depan kelas pada jadwal piket kami. Baik sekali nak, Ibu senang sekali mendengar penjelasan Dila tadi. Sekarang, Ibu ingin tahu dari cerita Dila tadi, kira-kira apa sih kerjasama dalam pandangan Dila? Menurut saya, kerjasama ia bekerja dengan orang lain, saling membantu satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Wah, bagus sekali definisi yang baru kamu sampaikan tadi. Ibu jadi ingin tahu lebih lanjut nih terkait hal ini. Apa saja hambatan yang kamu rasakan terkait kerjasama dengan teman-temanmu dalam kelompok? Ya itu Bu, ada yang sudah janjian tapi tidak datang. Kalau diskusi tidak mau mendengarkan pendapat orang lain,
Bahkan ada juga loh Bu yang tidak tahu harus mengerjakan apa di kelompok. Itu ya masalahnya. Terus sejauh ini, apa solusi yang terlintas di pikiranmu terkait masalah ini? Saya tidak berpikir lebih jauh sih tentang solusinya. Tapi yang terlintas di pikiran saya, seandainya teman-teman saya tidak seperti itu, mungkin saya akan mau dan senang bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru. Oh, baik kalau begitu. Sekarang kita lihat satu persatu masalahnya. Yang pertama, ada yang sudah janjian tapi tidak datang. Kira-kira bagaimana penentuan waktu kerja kelompok kalian? Kalau masalah waktu, saya yang menentukan, Bu. Kok bisa Dila sendiri yang menentukan? Apakah sudah menanyakan kesediaan atau persetujuan teman-teman terkait waktu yang kamu tentukan? Wah, kalau minta persetujuan, tidak Bu. Tapi mereka diam-diam saja waktu saya tentukan waktunya. Jadi saya pikir mereka setuju-setuju saja, Bu. Iya ya Bu, mungkin mereka belum setuju tapi tidak bisa menyampaikannya. Seharusnya saya meminta pendapat mereka ya terlebih dahulu. Nah, kamu sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan kamu yang pertama. Ibu bangga sekali loh sama kamu. Sekarang, masalah kedua, teman-teman tidak mendengarkan pendapat kamu dalam berdiskusi. Mengapa kamu merasa pendapat kamu tidak diterima oleh teman-teman dalam kelompok? Karena saya merasa yakin bahwa jawaban saya pasti benar dan sesuai dengan tugas kelompok yang diberikan guru. Wah, kamu punya tingkat keyakinan yang tinggi ya. Apakah kamu sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman kamu untuk berpendapat? Sudah Bu, tapi menurut saya pendapat mereka tidak tepat, tidak sesuai dengan diminta dalam tugas. Oh, apa kamu yakin? Kemudian, apa teman-temanmu mau mendengarkan pendapat kamu dan mengapa kamu yakin kalau pendapat kamu itu benar? Iya benar Bu, saya kan sudah melihat buku, tapi mereka tidak mendengarkan pendapat saya. Nah, itu dia. Karena kamu menganggap jawaban mereka salah dan tidak setuju, akhirnya mereka juga tidak setuju dengan pendapat kamu. Sekarang, menurut Dila, bagaimana cara agar anggota kelompok bisa menerima Dila dan bisa mendapat keputusan serta hasil dari diskusi? Menurut saya sih kita ambil suara terbanyak saja ya, pendapat yang terbaik dan mendekati kebenaran sehingga bisa ambil jalan tengah. Bagaimana caranya agar tujuan itu bisa tercapai? Kalau menurut saya, semua anggota kelompok mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, kita melakukan voting dan nantinya bisa menyimpulkan pendapat-pendapat yang mendekati kebenaran. Nah, Ibu sangat mengapresiasi cara kamu menyelesaikan masalah ini. Apa kamu sudah mencoba melaksanakan cara ini bersama teman-teman kamu? Belum Bu, tapi saya akan mencoba menerapkannya bersama teman-teman saya nanti jika ada tugas kelompok dari guru. Terus Bu, bagaimana ya dengan teman-teman yang tidak tahu dengan apa yang mereka kerjakan dalam kelompok? Menurutmu apa kira-kira yang menyebabkan kira-kira yang menyebabkan mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dalam kelompok? Kemungkinan mereka tidak memahami materi atau tidak mengetahui langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan dalam diskusi kelompok, Bu. Nah, jika kamu sudah tahu penyebabnya, kira-kira strategi apa yang akan kamu lakukan kepada teman-temanmu sehingga mereka dapat paham dan kemudian tahu apa yang harus mereka lakukan dalam diskusi? Pertama-tama, saya akan menjelaskan sepintas tentang materi yang akan dibahas dalam diskusi. Kemudian, mendiskusikan langkah-langkah apa yang akan diambil dalam diskusi, sehingga diskusinya berjalan dengan baik, lancar, dan berhasil. Ibu sangat gembira mendengarkan semua langkah-langkah yang akan kamu ambil dalam menyelesaikan permasalahan dengan teman-temanmu dalam kelompok. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih, kapan kira-kira kamu akan melaksanakan rencana kamu ini?
Iya Bu, saya sangat senang karena masalah saya selama ini tentang kerja kelompok yang tidak menyenangkan dan mengganggu itu. Nah, nanti bisa saya laksanakan dengan baik dengan teman-teman saya. Untuk rencananya secepatnya lah Bu. Jika ada tugas kelompok, saya akan langsung bergabung dengan teman-teman yang lain. Jadi tidak sabar nih Bu. Oh, baik sekali nak rencanamu. Jika nanti ada temanmu dalam kelompok yang komplain, misalnya kemarin-kemarin kamu tidak mau bergabung, kenapa tidak mau bekerja sama dengan kami? Kira-kira penjelasan apa yang akan kamu sampaikan kepada temanmu? Baik Bu, yang pertama saya akan menyampaikan permintaan maaf saya kepada mereka. Mungkin sebelum ini yang telah saya lakukan membuat mereka marah atau kecewa dengan saya. Kemudian saya akan menyampaikan juga bahwa saya telah menyadari kekeliruan saya dan telah mendapatkan solusi setelah berbicara dengan Ibu Dila, Ibu Ita. Nah, keren sekali Dila cara kamu nanti menanggapi teman yang komplain. Sekali lagi, Ibu sangat bangga dengan kamu. Siapa nih kira-kira yang dapat membantu kamu mewujudkan rencana kamu ini? Muhammad Jen Bu, teman saya ini selalu mendukung saya dalam melakukan banyak hal. Dia selalu ada di saat saya sedih atau banyak pikiran, dan selama ini dia telah banyak membantu saya. Sekarang Ibu mau tahu nih, dari perbincangan kita, pembelajaran apa yang dapat kamu ambil atau manfaat apa yang kamu dapat? Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Dari perbincangan ini, saya kemudian menjadi paham bahwa bekerja sama dengan teman dalam kelompok dapat melatih kepemimpinan dengan berhasil mengarahkan teman-teman dalam diskusi. Maka saya telah melatih menjadi pemimpin yang baik. Saya lebih dapat mengasah kemampuan saya dengan berkolaborasi dengan teman, serta membentuk nilai sosial dalam diri saya yang nantinya akan sangat bermanfaat jika saya terjun di masyarakat nanti. Subhanallah, luar biasa. Ibu kagum dengan yang kamu sampaikan. Memang tidak pernah ragu loh dengan kemampuanmu. Terakhir, Ibu mau dengar apa komitmen kamu terhadap rencana aksi ini? Baik Bu, saya berkomitmen akan merubah pribadi saya untuk menjadi pribadi yang lebih terbuka, mau bekerja sama dengan teman-teman, berusaha menyelesaikan masalah dengan mendengarkan pendapat teman, dan berdiskusi mencari jalan keluar dengan teman-teman dalam kelompok, serta berkomitmen melakukan yang terbaik untuk kelompok saya. Oke, memang tidak sia-sia perbincangan kita hari ini nak. Kamu mampu membuat kesimpulan yang sangat baik. Ibu perlu ingatkan kamu untuk tetap menjaga komitmen kamu, karena banyak loh orang mampu berbicara dengan baik namun tidak mampu menjaga komitmen dan mewujudkannya dalam perbuatan. Saya janji Bu, insya Allah saya akan menjaga komitmen dan melaksanakan apa yang telah saya rencanakan dengan baik nanti. Sekali lagi terima kasih Bu Ita, saya tidak akan lupa kebaikan Ibu hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keberkahan untuk Ibu sehingga terus mengabdikan diri untuk anak-anak bangsa dengan terus melakukan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Sama-sama nak, Ibu juga doakan kamu semoga tetap belajar dengan giat, terus menjalin kerjasama dengan yang baik dengan teman-teman. Insya Allah kedepannya kamu akan menjadi orang yang baik dan berhasil. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, silahkan pengamat. Nah, di sini coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Kemudian coach membuat coach mengeksplor jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Dan yang berikut kaitan dengan tanggung jawabnya. Nah, di sini coach sudah mengarahkan coach membangun komitmen. Kemudian coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri kaitannya dengan langkah kita yang tersebut. Ya, mungkin demikian hasil perbincangan dan diskusi dari kelompok 2 untuk kasus 1 ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.